Ferrari membuka musim 2022 mereka dengan peluncuran mobil yang meriah, serta memberikan secercah harapan bagi tifosi yang tersebar di seluruh dunia. Tapi sayangnya, acara launching mobil SF23 tersebut belum bisa mereka wujudkan menjadi performa yang apik di sirkuit, dengan performa buruk yang mereka tampilkan di GP Bahrain kemarin. Hal itu tentu menjadi sebuah ujian, serta tantangan baru yang dihadapi oleh Frederick Vasseur, selaku bos tim Ferrari. Ia menggantikan posisi Mattia Binotto yang mundur akhir tahun lalu, dan sekarang sudah memasuki bulan ketiganya bekerja sebagai tim prinsipal Ferrari. Setelah penampilan mengecewakan di Bahrain dengan Charles Leclerc yang alami DNF dengan berbagai masalah yang ada di mobil mereka, beberapa perubahan secara perlahan mulai terlihat di dalam internal Ferrari. Frederick Vasseur dikabarkan sedang melakukan program bersih-bersih dengan merombak sejumlah figur senior di jabatan-jabatan krusial di dalam internal Ferrari. Sebelumnya, sekitar 1 bulan yang lalu ketika pria asal Perancis ini pertama kali jalani jumpa pers sebagai bos Ferrari, ia berkata jika fokusnya di Ferrari adalah lebih kepada perubahan sistem serta struktural ketimbang personal. Ia bahkan secara spesifik menegaskan jika problem strategi di Ferrari musim lalu adalah soal komunikasi dan proses pengambilan keputusan. Pendekatannya kurang lebih sama seperti Mattia Binotto yang tidak ingin menyalahkan suatu kesalahan secara individual dan memilih melakukan pembenahan secara kolektif. Perbedaannya adalah Vasseur lebih cepat dalam melakukan tindakan dan pengalaman kepemimpinannya yang cukup mumpuni, membuatnya cepat dalam mengetahui sumber dari sebuah masalah. Berbeda dari Binotto yang terlalu lembut dan tidak ingin mengorbankan stabilitas tim. Tetapi sebelum tes pramusim Bahrain kemarin, sepertinya Vasseur berubah pikiran. Dia yang sebelumnya tidak berniat merombak tim dari sisi individual, tiba-tiba saja memberi konfirmasi jika Inaki Rueda dicopot dari jabatannya sebagai kepala divisi strategi Ferrari. Rueda dipindah untuk fokus bekerja di kantor pusat Maranello. Seperti yang kita tahu, ia dinilai oleh publik sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas semua blunder strategi yang Ferrari lakukan musim lalu. Rueda dianggap kurang cakap dan tidak sekaliber ahli strategis dari tim-tim rival seperti Red Bull ataupun Mercedes. Meski sempat dicoba dipertahankan, tapi pada akhirnya ia dicopot oleh Fred dan posisinya digantikan oleh Ravin Jain yang merupakan bawahannya dulu. Selain dari divisi strategis, perombakan juga terjadi dari sisi teknis. Kepala divisi desainer mobil David Sanchez mengundurkan diri dari Ferrari dan akan pindah kembali ke tim McLaren dalam beberapa bulan ke depan. Sosok David Sanchez bisa dibilang merupakan figur senior di Ferrari, mengingat ia sudah bekerja di sana selama 10 tahun dan punya segudang pengalaman di sana. Peran Sanchez di Ferrari sangatlah krusial, karena dia adalah orang yang menciptakan ide bentuk sidepod kolam ala Ferrari yang mereka pakai saat ini dan terbukti berhasil membawa tim kuda jingkrak kembali kompetitif di papan atas musim lalu sampai sekarang. Masih belum jelas apa alasan Sanchez mundur dari Ferrari, tapi beberapa sumber mengatakan jika ia mempunyai perbedaan pendapat dengan Enrico Cardile yang menjabat sebagai kepala divisi development chassis sekaligus merangkap sebagai technical director sementara menggantikan Mattia Binotto. David Sanchez dikabarkan tidak sepakat dengan konsep yang dipaparkan oleh Enrico Cardile dan akhirnya membuatnya memilih hengkang kembali ke McLaren. Selain itu, ada gosip juga jika Sanchez mundur karena tidak menyukai gaya manajemen yang baru di bawah sistem Frederick Vasseur. Apapun penyebabnya, Ferrari jelas kehilangan sosok figur senior seperti dirinya dan menambah lubang di dalam divisi teknis mereka setelah tidak adanya sosok Binotto di tim tersebut. Perombakan juga bukan cuma dari sisi teknis atau strategi saja, tapi merambat sampai ke hal-hal yang sifatnya non-teknis. Ferrari kehilangan 2 sosok penting di dalam internal tim mereka, yaitu Gino Rosato dan Jonathan Giacobazzi. Keduanya bukan orang yang punya peran dalam hal teknis, tapi punya pengaruh yang kuat dalam hal manajerial, administrasi, serta politik internal Ferrari. Penyebab mundurnya mereka berdua juga masih belum diketahui pasti, tapi dipastikan jika mereka sendirilah yang memutuskan keluar dari tim. Dengan situasi yang terjadi saat ini, bisa dikatakan jika internal Ferrari dalam kondisi yang tidak stabil. Bahkan program bersih-bersih dari Vasseur diprediksi belum selesai dan masih akan berlanjut dalam 1 bulan ke depan. Racing Director Ferrari Laurent Marquez dikabarkan akan jadi orang selanjutnya yang mundur dari tim. Ia adalah tangan kanan Binotto ketika ia jadi tim prinsipal dan dikabarkan tidak terlalu suka dengan sistem manajemen Ferrari yang baru. Selain itu, beberapa figur senior di posisi penting seperti Enrico Cardile yang menjabat sebagai kepala divisi chassis dan Enrico Gualtieri sebagai kepala divisi mesin juga terancam menyusul rekan-rekannya yang sudah mundur.
Frederick Vasseur diyakini akan mengutamakan untuk mencari pengganti dari orang eksternal atau orang luar. Ia juga tidak menutup kemungkinan akan membawa kembali mantan-mantan karyawan Ferrari ke dalam timnya, seperti Simone Resta yang jadi kandidat kuat untuk jadi direktur teknis baru di Ferrari. Selain itu, nama Aldo Costa juga muncul untuk dibujuk kembali ke Ferrari. Aldo Costa dikenal sangat sukses dengan menjadi bagian dari tim generasi emas Ferrari di awal 2000-an dan perannya dalam dominasi Mercedes di era hybrid. Yang jelas, Frederick Vasseur akan mengambil orang eksternal untuk mengisi posisi-posisi krusial di dalam tim, dan sepertinya tidak akan mengambil orang internal yang terlalu Italia-sentris. Lalu dengan perombakan besar-besaran seperti ini, apa yang menyebabkan Fred Vasseur berubah pikiran dari yang sebelumnya mengutamakan pendekatan persuasif menjadi pendekatan agresif seperti sekarang? Apalagi melihat kondisi Ferrari yang berubah dengan sangat cepat, tentu ada suatu tekanan yang memaksanya mengubah sistem pendekatannya. David Sanchez sebelum mundur masih terlihat mendampingi tim di tes pramusim Bahrain dan berbincang-bincang dengan Charles Leclerc, dan itu menandakan betapa cepatnya situasi berubah di Ferrari. Semua karena CEO Ferrari, Benedetto Vigna. Ia ditunjuk oleh John Elkann selaku presiden Ferrari untuk mengurus semua hal tentang tim F1 mereka. Kemudian Vigna menunjuk Vasseur sebagai tim prinsipal baru Ferrari dan sekaligus menempatkannya ke dalam situasi manajerial yang super ketat. Ketimbang ke-9 tim prinsipal lainnya, Fred Vasseur mungkin adalah tim prinsipal dengan kuasa atau power paling terbatas di F1. Bisa dibilang jika pemegang kekuasaan tertinggi di tim Ferrari saat ini dipegang oleh Benedetto Vigna, dan Vasseur adalah eksekutor sekaligus orang yang mengatur keinginan Vigna di Ferrari. Semua yang dilakukan Vasseur harus atas persetujuan dari sang CEO dan sayangnya, tidak semua hal bisa dikabulkan olehnya. Contohnya, ketika ia menolak keinginan Vasseur untuk membawa sponsor baru ke Ferrari. Karena intervensi yang berlebihan, ada menyebut jika Vasseur merasa tidak nyaman serta kesal karena ia tidak punya power serta wewenang yang seharusnya dimiliki oleh tim prinsipal. Pendekatan Vasseur yang persuasif tidak disetujui oleh Vigna, yang kemudian dia turun tangan untuk bisa menerapkan sistem yang lebih agresif terhadap ke tingkat individual. Hal tersebut membuat kondisi internal Ferrari menjadi goyah dan tidak stabil. Kru dan karyawan Ferrari merasa kehilangan perlindungan karena satu kesalahan saja bisa berujung dipecat atau pindah jabatan. Sistem seperti demikian tidak disukai oleh David Sanchez dan beberapa figur senior lain yang memilih mundur dari tim. Kami tidak mengatakan jika eksodus massal dari Ferrari ini buruk atau baik, karena itu tergantung bagaimana reaksi Vigna serta Vasseur dalam mencari siapa penggantinya. Tapi yang kami pertanyakan adalah mengapa power Vigna bisa sebesar itu, sampai ia mengintervensi wewenang tim prinsipal. Model seperti ini tidak akan bekerja dengan baik di dunia F1 modern, dan itulah salah satu alasan Ferrari selalu gagal membawa gelar juara dunia ke Maranello. Vigna harus membiarkan Vasseur bekerja sesuai dengan sistem yang ia percayai. Toh, jika sistemnya tidak berjalan, maka barulah ia bisa beri intervensi berupa urgensi kepada Vasseur untuk mengubah pendekatannya. Tidak heran jika Charles Leclerc ingin bertemu dengan John Elkann selaku presiden Ferrari setelah GP Bahrain kemarin. Selain membahas masa depan serta targetnya di F1, ia mungkin juga ingin membahas soal rasa frustrasi Vasseur yang terlalu diatur dalam memimpin Ferrari. Dengan perombakan besar-besaran di dalam internal tim, fokus Ferrari sekarang menjadi bercabang. Mobil yang masih bermasalah, kondisi internal tidak stabil, dan harus mencari pengganti posisi-posisi yang ditinggalkan. Apakah ini keputusan tepat? Hanya waktu yang bisa mewujudkannya. Tapi kemungkinan besar ini adalah sebuah cerita lama yang akan berulang jika tidak segera dibenahi dan saling introspeksi diri. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.